Shalom, jemaat Tuhan, keluargaku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya membagikan firman Tuhan karena tidak bisa bersama-sama dengan kita di hari Minggu ini di dalam ibadah hari Minggu. Jadi rekaman ini saya sampaikan untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Di dalam 1 Tawarikh 12 ayat 22 dikatakan demikian. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara yang besar, seperti bala tentara Allah. Jadi dikatakan di sana dari hari ke hari orang datang kepada Daud. Dan dikatakan juga sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Kalau dikatakan di sana bala tentara Allah itu adalah bala tentara surga atau bala tentara malaikat-malaikat Allah. Jadi kalau bisa digambarkan dari teks yang baru kita baca ini bahwa Daud setiap hari itu memiliki tentara yang begitu sehari demi sehari, begitu besar, semakin besar. Karena apa? Karena banyak orang datang kepada Daud untuk membantu dia. Nah, kisah ini kalau dibaca di dalam firman Tuhan, boleh dibaca di dalam Raja-Raja dan juga boleh dibaca di dalam 1 Tawarikh 12 adalah mengenai sewaktu Daud lari dari mertuanya Raja Saul. Jadi, Raja Saul tidak suka kepada menantunya Daud karena dianggap Daud itu lebih berprestasi daripada raja, maka dia dikejar-kejar. Dan akhirnya Daud berada di gua, Daud berada di pengasingan, yaitu di tanah Ziklag. Jadi, suatu itu Daud sebenarnya adalah pelarian. Tetapi, firman tadi mengatakan dari hari ke hari, orang datang membantu Daud. Saudaraku yang dikasih Tuhan, keluargaku yang dikasih Tuhan, yang mau saya share pada hari ini adalah bagaimana kehidupan seorang Daud yang mengapa dia dari hari ke hari semakin banyak orang mau membantu dia. Dan bahkan dikatakan bahwa karena begitu besarnya, dianggap bahwa bala tentaranya si Daud ini seperti bala tentara malaikat surga. Gitu ya. Jadi semakin besar. Bisa digambarkan mungkin itu tentaranya jadi jauh lebih besar daripada tentaranya Raja Saul sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, dari sini saya mau kita belajar. Kehidupan kita ini kan sebagai manusia itu kita jalani dari hari ke hari, ya. Jadi kita mulai dari hari ke hari, tidak terasa sudah minggu ke minggu, tidak terasa menjadi bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai ke usia kita hari ini. Nah, di lain firman, di lain cerita, saya membaca juga di Lukas gitu ya. Nanti boleh dibuka di firman Tuhan bahwa dikatakan juga bahwa Tuhan Yesus waktu dia baru lahir dan menjadi remaja dan menjadi dewasa, dikatakan dalam firman itu gitu juga. Dari hari ke hari, semakin Tuhan atau Yesus ini menyenangkan hati manusia dan menyenangkan hati Bapaknya, yaitu Allah Bapa. Jadi hari demi hari ada progres menjadi orang yang semakin baik, dan semakin baik. Kalau Daud dari hari ke hari, dia semakin baik, semakin banyak orang mau membantu dia. Nah, apa yang membuat Daud dibantu oleh banyak orang? Dan apa yang membuat Tuhan Yesus dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa sehari demi sehari, semakin dewasa, semakin besar Yesus, maka dia semakin dikasihi oleh manusia dan dikasihi oleh Allah Bapa. Kalau saya catat di sini adalah bahwa ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Daud terkenal adalah orang yang sebenarnya dia secara pendengaran dia tidak bisa mendengar suara Tuhan,
tetapi dia begitu banyak menyembah Tuhan, begitu banyak menyampaikan lagu-lagu pujian, menyenangkan hati Tuhan. Dari tingkah lakunya juga menunjukkan imannya bahwa dia punya Tuhan yang besar. Jadi Daud itu begitu memiliki kedekatan dengan Tuhan. Di dalam teologi Kristen juga dikatakan bahwa kita ini mungkin punya karakter yang berbeda-beda, tetapi semakin kita dekat dengan Tuhan, maka karakter kita itu bisa diubahkan oleh karena hubungan itu, sehingga membuat kita sehari demi sehari menjadi orang yang disenangi oleh keluarga kita, disenangi oleh teman-teman kita, disenangi juga terlebih-lebih oleh Tuhan sendiri. Jadi, apa yang membuat itu? Kedekatan kita kepada Tuhan. Oh, tapi kita melihat ada orang yang nggak dekat sama Tuhan, kenapa dia menyenangkan, baik, dan lain sebagainya. Kalau saya bilang, orang yang bisa aja orang menyenangkan dengan tujuan yang tidak baik. Tetapi orang yang pasti dekat dengan Tuhan, orangnya itu pasti menyenangkan bagi orang lain. Orang suka dekat dengan kita. Orang tidak merasa terancam dekat dengan kita. Orang merasa kalau ada kita itu orang semakin senang gitu ya. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Allah adalah damai sejahtera. Umatnya, anaknya mencerminkan kasih dan mencerminkan damai sejahtera. Jadi Daud hari demi hari orang banyak membantu dia karena dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dan kalau kita kembali baca tadi di dalam 1 Tawarikh tadi, dikatakan bahwa dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga menjadi tentara yang besar. Awalnya Daud menjadi kumpulan Daud adalah tentara yang kecil karena dikatakan semakin besar. Tentunya bagi kita juga sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, kita diproses dari mulai kecil menjadi besar. Tidak ada rancangan Tuhan supaya dari besar kita menjadi kecil. Maka bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan akan membuat kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kita akan menjadi panutan, bukan menjadi orang yang mengikut-ngikut saja. Yang saya mau katakan kepada kita hari ini adalah bahwa kehidupan kita ini harus berproses. Mungkin ini kepada yang lebih muda. Kalau kepada yang sudah cukup tua, memang sudah waktunya untuk memang resting gitu ya, istirahat. Tetapi orang yang masih muda, orang yang masih punya potensi, seperti Daud sewaktu mudanya, dia semakin besar dan semakin besar. Kalau kita umat Tuhan adalah umat yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, maka dari teks yang baru kita baca ini, kita belajar bahwa hidup kita ini sudah diberikan Tuhan kapasitas yang besar. Namun sering sekali kita sendiri membuat diri kita itu kecil. Apa ciri-ciri orang yang kehidupannya kecil? Orang yang kecil dia banyak bersungut-sungut. Orang yang kecil dia banyak mengikut. Si Anu aja seperti ini, aku bisalah seperti ini aja. Tidak ada pendiriannya. Tidak ada sikap. Lalu menjadi orang yang cuman menghiasi kehidupan orang lain. Menggosip kepada kehidupan orang lain dan lain sebagainya. Saya yakin percaya Daud bukan orang yang seperti itu. Karena mungkin orang lain yang membicarakan dia. Nah, bagi kita yang mau juga semakin hari semakin besar, mari kita kurangi atau mari kita
Tidak perlulah ya kita pikirkan orang bagaimana. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Kita fight untuk diri kita sendiri. Tadi kita sudah belajar bahwa kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berjalan ya, menuju, kalau dikatakan ada yang besar dalam hidup kita, itu kita jalankan bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan dengan, saya rasa di dalam 1 Tawari 12 yang baru kita baca ini, bahkan dikatakan seperti bala tentara Allah. Itu bahwa kiasan sebenarnya. Tetapi kiasan ini tetap ada sorgawinya. Ya. Bala tentara Allah. Daud bisa dia menjadi orang yang besar. Bahkan seperti diseimbangkan dengan kerajaan Allah. Kita, umat Tuhan, apakah Tuhan mau bikin kita sebesar Daud? Apakah Tuhan mau bikin kita setengah dari Daud, seperempat dari Daud, atau apapun itu? Tidak masalah, bukan di sana masalahnya. Tetapi jiwa kita harus menjadi orang yang berjiwa yang seperti Daud, yang besar. Tindakan-tindakan kita itu seperti orang yang besar. Ada di dunia sekuler juga dikatakan, kalau mau menjadi orang kaya, harus pikirannya kaya. Kalau mau menjadi orang sukses, harus pikirannya sukses. Hari ini kita belajar tentang Daud. Dan mari kita mengisi hati kita dengan yang pertama tadi, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga juga secara otomatis Tuhan akan memberikan kita semakin besar, semakin besar, semakin besar. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.